batin pada diriku yang kini jauh dari diriku. Kalau diriku ingat selalu padamu kasih yang kini jauh. Saat begini alangkah senang sayang disayang di pulau seberang. Kekasih hati jauh disayang. Semenjak menyedekah apa berapa ibadah ke masjid itu macam menjemput pelanggan gerai motor. Ibu mana Pak? Tangkapkan saya ikan gulama. Sebelum acara kita lanjutkan, mari kita santap bersama. Jadi kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk santap bersama sebelum acara kita laksanakan. Sekali lagi kepada Bapak Ibu kami persilakan. Disuruh
berbahagia dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara malam ramah tamah dalam rangka kunjungan muhibah Dewan Pengurus Korfri Provinsi Riau, juga dalam persiapan Pornas Korfri ke-13 di Manado, Sulawesi Selatan, tanggal 20 sampai 29 November 2013. Ke Kota Dumai, Kamis tanggal 17 November 2013 dimulai. Kalaulah Tuhan pergi ke Mekah, belikan jubah merah warnanya, mengharapkan majelis mendapat berkah. Mari kita doa bersama, yang akan dipandu oleh Kurniawan Hasan. Kepadanya kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'ma yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma ya Allah kama rabbayana shaghira, wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Tuhan Maha Agung, kami agungkan asmamu karena Engkau adalah satu-satunya tempat kami memanjatkan doa, memohon pinta, menyampaikan harapan. Karena itu ya Allah, terimalah kehadiran kami pada saat ini. Dengan sifat yang amat berbahagia ini, ingatan kami tertuju kepada Engkau, karena Engkau telah memberikan nikmat dan karunia yang tiada putus-putusnya kepada kami, sehingga kami pada saat ini dapat melakukan acara makan malam bersama dan silaturahmi dalam rangka kunjungan muhibah Dewan Pengurus Kopri Provinsi Riau di Kota Dumai, di bawah naungan dan kasih sayang-Mu. Dan Engkau Allah Tuhan yang Maha Kuasa, berat tugas yang Engkau amanatkan, berat beban yang Engkau pikulkan kepada bangsa dan negara kami. Karena itu ya Allah, berikanlah kepada kami segenap anggota Kopri kekuatan jasmani dan rohani untuk mengemban tugas sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat. Karena Engkau Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Ya Allah Tuhan yang Maha Perkasa, berilah kepada kami kekuatan iman, petunjuk dan hidayah-Mu, agar kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai aparatur pemerintah. Dan berilah kami kemampuan untuk meningkatkan diri kami, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami kepada-Mu ya Allah, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kami, sehingga kami dapat menjadi aparatur yang jujur, bersih dan berwibawa. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari segala bencana, serta kuatkan rasa persatuan dan kesatuan di kolbu kami, sehingga kami menjadi bangsa yang aman dan tentram. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, serta terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalaulah Tuhan ke Tanjung Medang, elok berbekal si buah cermai. Kita dengarkan ucapan selamat datang yang disampaikan Wali Kota Dumai kepada Bapak Haji Khairul Anwar. Kami jemput, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Senior saya Bang Hafiz, Bang Hilal,
dan beserta seluruh rombongan dari Korpri Provinsi Riau yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang saya hormati tentunya Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, para camat, lurah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, hadirin hadirat yang saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Baru pertama kalilah Bang Lafis datang ke Kota Dumai, dapat berjumpa dengan adiknya di sini dan memberikan dukungan moral yang kuat bagi saya untuk terus membangun Kota Dumai ini bersama-sama. Amin. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pergi memancing di waktu petang. Balas ngantun. Pergi memancing di waktu petang, dapatlah ikan si ikan patin. Bang Lapis, Pak Ilal dan rombongan selamat datang di Kota Dumai, kota pengantin. Jadi kota pengantin ini perlu dipahami. Sampai Pak Deputi KLH pun bilang, ini pengantin apa tuh Pak Wali? Suruh saya kawin lagi kalau ke Dumai itu. Terserah Bapak, kalau selera Bapak kuat silakan. Gitu. Jadi pengantin itu tentunya singkatan visi kita Kota Dumai 2010-2015. Kita ingin jadikan Kota Dumai ini sebagai kota pengantin berseri yang sehat, dimana pengantin itu sebetulnya akronim 4 pilar potensi yang dimiliki oleh Dumai itu. Pertama, penyepelabuhan, N-nya perdagangan, T-nya tourism, dan I-nya industri. Di Dumai hanya mempunyai jasa 4 pilar ini tadi: jasa pelabuhan, jasa perdagangan, jasa tourism, dan jasa industri. Dumai sebagaimana yang kita ketahui tidak punya minyak, Dumai tidak punya CPO, tapi kalau tak ada Dumai tak laku CPO jadi jual. Ya, jadi kita punya potensi pelabuhan saja, pantai yang strategis, sehingga dari Dumai ini menghasilkan 14 triliun satu tahun untuk kas negara. Jadi kalau dipikirkan berapa dapat Dumai, tentu Pak Ilal lah tahu tuh. Haram lillah, sesen haram tak ada. Jadi langsung ke Jakarta. Begitu juga minyak bumi. Dumai hanya sekedar pengolah. Undang-Undang 33 jelas mengatakan daerah pengolah tidak termasuk di dalam itu. Daerah pengolah sama dengan daerah yang tidak menghasilkan. Jadi Dumai kena tak ada mesin angguknya. Alhamdulillah kalaupun dapat. Kalau punya sikit aja bagi-bagi dari provinsi, itu pun kalau Bang Lapis bagi lal baik hati ke Dumai ini. Nah gitulah dia. Nah itulah kasihannya Dumai. Tapi alhamdulillah dengan program MP3EI kemarin dari pemerintah pusat, perjuangan kita untuk mendapatkan dana APBN untuk infrastruktur ini disambut baik oleh pusat, dan sejarah membuktikan tahun 2011 waktu kita berkunjung berhadapan langsung dengan Bapak Hatta Rajasa, sisa anggaran lebih SAL APBN 2011 sebanyak 68 triliun. Itu sudah hampir kepresnya keluar, semuanya untuk kawasan Indonesia Timur, semuanya. Tapi begitu kita berkunjung disambut baik, saya jelaskan, kita paparkan tentang potensi Dumai yang telah memberikan kontribusi pada pemerintah pusat. Langsung alhamdulillah 680 miliar dikucurkan untuk Dumai. Jadi alhamdulillah kalau Pak Ilal datang ke Dumai mungkin agak tak goyang lah sekarang. Kalau dulu dari Pekanbaru nak ke Dumai, pas lubang-lubang deg-deg mobilnya pasti ini pasti Dumai, ini pasti Dumai. Begitu celik mata Bukit Kapuh tuh, Bukit Timah tuh. Tapi sekarang terbalik kodnya, dari Pekanbaru menuju Dumai sepanjang jalan mulai dari Duri itu berdentum-dentum kalau berlubang-lubang jalannya. Tapi begitu masuk Dumai nyenyak tidurnya, kena jalan dah agak elok sekarang sikit. Alhamdulillah. Jadi sekarang kalau kita tengok
Dumai menuju Sungai Pakneng hanya dapat ditempuh 1,5 jam. Alhamdulillah, jalan tinggal sisa dana APBD provinsi lagi 1 km lebih kurang yang tersisa lagi untuk diselesaikan. Itu juga jalan ke Lubuk Gaung, juga dana dari provinsi sebanyak lebih kurang 100 miliar, sudah hampir selesai dilaksanakan, akhir tahun ini akan selesai, menghubungkan Dumai menuju daerah kawasan industri Lubuk Gaung. Dan sekarang ke Lubuk Gaung dapat ditempuh dalam waktu 25 menit, tidak lagi menempuh jalan yang agak buruk. Bukit Kapur juga tinggal simpang Murini aja lagi sedikit, lebih kurang 3 km. Dan ini juga akan dipersiapkan multi-years APBN, akan diperkirakan siap akhir tahun 2014 sampai nanti ke perbatasan Duri Dumai dapat dilaksanakan dengan baik, dan seirama juga dengan rencana pemerintah provinsi untuk menyelesaikan jalan tol. Insya Allah jalan tol ini menurut pemerintah progresnya tahun 2014 ini dimulai dengan ganti rugi, nanti sudah mulai ya. Jadi insya Allah ekonomi sudah mulai dibahas tentang jalur kereta api. Semalam saya pun ditelepon oleh salah seorang wartawan Singapura, New Straits Times Singapura. Dia menanyakan kepada saya, Pak Wali, bagaimana pendapat Pak Wali tentang rencana Malaysia dan kawan-kawan dari sudut sana ingin membangun jembatan Teluk Gong Melaka menuju Dumai. Pembahasannya sudah mulai serius di kawasan Malaysia. Saya bukan tak setuju, saya bilang, tapi ayo sesama kita bangun dulu. Kita nak bangun dulu Selat Sunda itu, ya kan? Kalau tidak dibangun Selat Sunda itu, kemungkinan dengan adanya pasar bebas Asia nanti ganap lah Indonesia nih. Nah, bahasa keren ganap tuh, Pailal tahu ganap tahu? Di atas hancur lagi. Ganap sepai katanya. Kerupuk ladu Dumai pasti tak laku dah. Nah, kenapa? Manajemen marketingnya sudah luar biasa lah. Kuncinya marketing. Nah, inilah tantangan kita. Tentu juga rekan-rekan Korpri, bagaimana produk-produk hilir yang kita miliki, produk-produk yang sayur mayur yang kita miliki dapat diterima di pasar ASEAN dalam waktu dekat ini. Dan Dumai telah berupaya, di mana sekarang ini juga beberapa bulan yang lalu kita sudah berupaya untuk mengekspor sawi berdaun lebar, coy. Nah, jadi namanya udah ubah nama lapis, Yong Choi namanya. Nah, sawi daun lebar itu Yong Choi namanya. Nah, jadi sudah diekspor ke Singapura sebanyak 12 ton dulu tahap pertama, sudah laku di Singapura, dan ini pun akan dilanjutkan terus. Kemarin itu agak tergendala karena kebakaran ya, hutan tembakau, jadi agak mempengaruhi asap-asapnya terhadap pertumbuhan sayur itu. Tapi ini kita coba lagi, dan mudah-mudahan akan mendapat dukungan dari pihak provinsi juga. Dan sebagian dananya memang dari provinsi. Dan sebetulnya potensi-potensi PAD yang akan kita miliki baik di Dumai maupun provinsi ini luar biasa dari kawasan industri ini. Nah, ini kita perlu belajar banyak nih Pak Ilal. Saya pun diberikan masukan oleh Deputi 5 KLH. Sebetulnya paling banyak pendapatan begitu ada asap aja di Cerobong itu udah duit. Ini potensi semua. Makanya diminta pada kita ya Pak Basri mempelajari undang-undang itu KLH, lingkungan hidup, bagaimana peluang kita untuk membangun daerah kita ini bersumber dari berbagai macam potensi untuk serius kita laksanakan. Dan alhamdulillah Dumai setahun terakhir ini sudah menembus angka 1 triliun APBD-nya, dan kita berupaya di APBD perubahan ini 1,3 ya, 1,3 triliun, dan insya Allah dapat kita capai. Dan dalam kajian awal saya dulu waktu sosialisasi pilkada dulu,
Saya dengan salah seorang pejabat, tahu saya sebutkan di provinsi juga, menelusuri, meneliti bagaimana potensi pembangunan Dumai ini, dengan angka berapa Dumai ini bisa dibangun. Jadi pada saat itu kita mendapat angka lebih kurang 1,4 triliun, barulah Dumai running well, berjalan dengan baik. Jadi alhamdulillah sikit lagi 1,3, cincai-cincai tambah 1 dari provinsi, dari mana lain nanti dapatlah Dumai dibangun dengan baik. Walaupun demikian Pak Lapis Hilal, kita nak membangun Dumai ini tentu tidak semudah membalik telapak tangan, apalagi kita meneruskan pembangunan yang dulu. Dan sekarang tahapan-tahapan secara tersusun dengan baik sedang kita buat. RPJMD, RPJP, dan master plan kota sedang kita rancang, dan mudah-mudahan Dumai dapat terwujud sebagai kota pengantin berseri di masa yang akan datang. Jadi kami dari Kota Dumai mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan rekan-rekan dari provinsi, dan mohon maaf, hanya inilah yang dapat kami berikan, hanya inilah yang dapat kami layani, tidak sebagaimana yang diharapkan. Mungkin Bang Hilal, Pak Lapis mengatakan mungkin di Grand Judi acara nih, ya kan? Tapi inilah di acaranya, tempat di balai-balai ini. Asam pedas pun tahap gasonya, mohon maaf. Ya, jadi tadi pun sambal belacan jam 5:30 tadi Bu masak nih. Habis acara divisi 3 rapat tadi di balai-balai, langsung start masak ikan gerut. Itu dia. Jadi gasonya kalau dah kanda saya berdua ini datang, Samu langsung melayani pada saat saya masak di Kerayong Mudul. Ya. Jadi sampai saat ini kalau di depan beliau ini tidak mengasuh saya jadi wali kota. Betul. Jadi ini betul sebagai adik dan abang ini. Wah, dukungan orang ini berdua luar biasa pada saya, memberi motivasi untuk dapat membangun Kota Dumai ini secara baik. Jadi dari hasil pertandingan tadi juga kami maklumi, saya ada perintahkan Pak Mustafa Kadir, kita mengalah aja lah. Tapi kalau dapat 1 kita menang jadilah. Ternyata betul Poli menang, lain ngalah. Sebetulnya kalau nak tanding betul, mohon maaf, belum tentu kalah kami lagi. Jadi sungguh enak sambal terasi dimakan dengan si udang galah. Memang Korpri Provinsi hari ini datang, Korpri Provinsi memang sengaja kami mengalah. Lagi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas kunjungan ini, dan mudah-mudahan kalau boleh kami berkunjung pula nanti sebagai menjalin silaturahmi. Dan tadi dari Pak Asisten mengatakan pada saya ini mau ke Manado, kalau dapat Poli kami pun diajaklah ke sana. Kalau semua kami menang pasti diajak semua tadi, tapi duit tak ada pula kan. Jadi biarlah Poli coba Mas, nanti kita siapkan Poli yang kuat. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menasa orang dalam kuali, malam ini nasib memang bertuah, dapat makan masakan Pak Wali. Selanjutnya mari sama kita dengarkan sambutan Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Riau yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Hafiz SHMSI. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita banggakan, Bapak Wali Kota Dumai, yang kami hormati para asisten, kepala dinas, kepala badan, camat di lingkungan pemerintah Kota Dumai yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati pengurus
Dewan Pengurus Kopri Provinsi dan Dewan Pengurus Kopri Kota Dumai, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama dengan Pak Wali Kota bersilaturahim di kediaman beliau ini. Jadi tadi Pak Wali Kota mengatakan kami mengangkat di Grand Juri. Alhamdulillah Pak, kami merasa sangat tersanjung langsung dibawa ke rumah saudara kami ini. Itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Kita beri aplaus untuk Pak Wali Kota. Tak dapat menyebut terima kasih macam mana gitu. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di pasar Sukajadi berjual jamu. Jamu diminum di dalam gelas. Pak Wali Kota kita telah menjamu. Makanannya enak, gulai asam pedas. Bapak Wali Kota yang kami hormati, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Wali beserta jajarannya untuk menerima kami bersilaturahim di sini dan sekaligus menerima kami untuk menjadi tuan rumah di sini untuk berolahraga bersama. Ini maksud dan tujuan kita datang ke sini adalah Pak Wali, pertama tentu menjalin hubungan silaturahmi di antara anggota Kopri. Yang kedua seperti disampaikan tadi bahwa ini sebagai ajang uji coba juga, insya Allah kita pada tanggal 20 November akan mengikuti Pornas Kopri di Manado. Mudah-mudahan ini ada beberapa yang dari provinsi yang kita ajak untuk sekalian berlatih, mencari partner untuk tanding. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini akan memperkuat mental daripada atlet-atlet kita yang akan bertanding di Manado nanti. Itu salah satunya. Yang kedua adalah sebagai suatu wujud dari pembinaan anggota Kopri, sebagai jiwa korsa daripada Kopri. Kopri itu mempunyai jiwa korsa yang juga disebut dengan PNS, profesional, netral, dan sejahtera. Nah, sejahtera ini yang dimaksudkan di situ bermacam-macam caranya. Salah satunya memberikan kesejahteraan di bidang olahraga. Nah, bagaimanapun olahraga ini penting untuk kesehatan kita. Inginkan menjadi Kopri yang tangguh, dan di situ akan kelihatan solidaritas dan soliditas daripada pegawai negeri. Karena di olahraga itu akan tercipta sportivitas sebagai seorang atlet. Itulah tujuan kita ke sini. Di samping itu juga kita datang ke sini adalah melihat saudara-saudara kita yang ada di sini. Memang Kopri ini kalaulah kita kompak sebenarnya, bagaimana sekarang Pak Wali Kota jabatan politis, tapi dulu bagian daripada Kopri dan bahkan sekarang pembina dari Kopri Kota Dumai. Kadang-kadang kita melihat Kopri ini kalaulah tak kita sendiri yang memajukan kita, siapa lagi? Tapi kadang-kadang kita terbalik. Nah, makanya dulu kita usulkan dulu Kopri sebagai satu organisasi saja, tapi kita coba di tingkat nasional kemarin kompak di seluruh Indonesia untuk mengusulkan sebagai saker supaya Kopri itu punya anggaran. Kita melihat bahwa kadang-kadang kita terbalik, tapi kena menjadi orang baik itu juga lah gitu nih. Kopri ini orang baik. Kau coba kita bangunkan kantor-kantor orang lain, ya kan? Kita bangunkan kantor PMI,
kita bangunkan kantor pers, kita bangunkan gedung-gedung KONI, kita bangunkan yang lain. Kalau kita tanya kantor Kopri mana? Payah nak menjawabnya. Tidak usah di kota ini, ya kan? Provinsi pun tak punya. Kata bahasa Bagan, sodih pilih media, sodih ikulai. Padik sodih ya. Ya kan? Tanya, mana gedung Kopri? Tak punya. Koperasi punya gedung, buruh punya gedung. Kopri yang sebesar ini, kalau di Provinsi Riau ini, di provinsi saja 7.000 anggota Kopri. Kalau Indonesia 4 juta 4.200.000 anggota Kopri. Satu hari saja kita mogok, negara ini kios. Tapi kita orang-orang baik tak pernah berdemo, Pak. Yang lain berdemo semua, kita tak pernah berdemo, walaupun kita kurang mendapat perhatian. Tapi itu suatu hal yang wajar, saya kira, bahwa kita adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Jadi kita menerangi orang lain, kita seperti lilin. Kadang-kadang tak bagus juga seperti lilin. Kita menerangi orang lain, itu habis orang. Nah, mudah-mudahan dengan silaturahim seperti ini kita saling mengisi, dan alhamdulillah saya melihat Kopri Dumai juga sudah mulai bergerak, ya. Begitu kita telepon minta datang ke Dumai, siap menerima, kan itu kan berarti sudah kelihatan seperti itu. Tidak mengatakan tunggu dulu, tidak ada seperti itu. Tanggal sekian, oke, kami siap, apapun kami layani. Alhamdulillah itu ternyata pada hari ini. Kita beri aplaus. Nah, ini satu hal yang patut kita banggakan. Bapak Wali Kota yang kami hormati, terima kasih Bapak Wali Kota. Ya, saya melihat sudah Kopri kita sudah mulai baik. Mudah-mudahan ke depan kita berdoa Pak Wali Kota semakin sukses. Tadi saya mendengar informasi, inilah gunanya orang-orang muda menjadi pimpinan, ya Pak. Kadang-kadang lelah, ya banyak yang mau dibuat dia, banyak yang mau dicangkau dia, kan seperti itu. Nah, tapi itu pula lah nasib Kopri jadi. Nengok luar itu kami bagus bos. Alam bedelau bos. Begitu berjalan lewat Mina sikit, tak ndak dia mendaki lagi. Tak ndak mendaki lagi Pak Wali. Allahumma. Bukan mendaki, nanti apa? Mesinnya mati, AC pun tak hidup, nyamuk banyak, mau nunggu mobil dari Pekanbaru lagi. Allah, mulai dari nol lagi jalan. Sedangkan sampai ke kota Dumai tidur sedap, ya kan? Besok olahraga nyaman, ya toh? Ada pula undangan main golok. Rasanya mukul tuh sedap lah, kan tak slice gitu, ya kan? Nah, udahlah sampai ke Dumai ini, memang betul. Masuk ke Dumai ini terasa jalan tuh mulus sedap. Kita beri aplaus. Ini kenapa Wali Kota, kan? Nah, kenapa? Kita kena siapa-siapa, kenapa Wali Kota didukung oleh masyarakatnya. Alhamdulillah, kita doakan Pak Wali Kota senantiasa sehat selalu, ya, untuk memikirkan Dumai. Dumai ini bukan hanya milik beliau, tetapi milik kita semua, milik Riau dan milik Indonesia. Itu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kami sebagai pengurus Kopri Provinsi, sekarang ketuanya lagi kosong, Pak. Ketuanya Pak Wan Samsir. Pak Wan Samsir sudah pensiun dari Seda. Sebenarnya udah orang pensiun boleh aktif sebagai pengurus Kopri karena ada ketentuannya anggota biasa dan anggota luar biasa. Anggota biasa itu pegawai negeri sipil otomatis menjadi anggota Kopri. Tapi kalau luar biasa yang pensiun boleh aktif memohon kembali untuk menjadi untuk aktif di Kopri, itu dibolehkan. Namun Pak Wan Samsir dia menjadi caleg pusat pula, maka kalau netralitas tadi tidak masuk lagi Pak Wan itu. Nah, maka malam hari ini saya disepakatilah, kebetulan saya sebagai wakil ketua 3 di Kopri, dan kebetulan juga ditunjuk sebagai ketua Bapor, Badan Pembina Olahraga. Jadi banyak badan-badan yang harus diisi di Kopri ini, Badan Pembinaan Rohani, Kesenian dan Olahraga.
juga termasuk badan bantuan hukum. Nah, insya Allah besok kita akan bersama-sama dengan anggota Kopri di sini mengadakan memberikan informasi lah tentang bagaimana pembelaan terhadap pegawai-pegawai kita, karena kita sadari bahwa banyak juga pegawai kita ini kadang-kadang karena ketidaktahuannya tersangkut hukum. Nah, kadang-kadang kemana nak mengaduan, kemana nak dini. Nah, alhamdulillah provinsi sekarang punya badan itu, dan diharapkan nanti kabupaten kota juga punya seperti itu. Nah, ini nanti artinya dikonsultasikanlah dulu bagaimana caranya, atau akan dibantu bagaimana beracara di pengadilan seperti itu. Nah, alhamdulillah sudah banyak juga terbantu. Itu biayanya besar. Tapi kalau kita pakai badan LKBH Kopri ini suatu hal yang mungkin perlu kita sosialisasi. Tapi namun bagian juga ini perlu didukung dana oleh oleh pemerintah, baik di pusat maupun provinsi maupun di kabupaten kota. Insya Allah ini sudah berjalan di provinsi. Tapi banyak yang belum mendapatkan informasi seperti itu. Itulah beberapa hal yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, jujur saja, sudah beberapa kali kita mengadakan kunjungan hibah. Saya belum pernah ikut Pak Wali, karena ke rumah inilah saya ikut ke sini. Jadi betul kata Pak Wali, memang sejak Pak Wali dilantik sudah saya salaman itu secara resmi, saya tak ada kunjungan ke rumah ini. Alhamdulillah sekali inilah datang ke sini, dijamu pula dengan makan yang sedap. Alhamdulillah. Untuk itu saya kasih pantun satu lagi, Pak Wali. Kota pengantin Dumai bernama, rakyatnya damai bersatu padu. Kita berdoa untuk Pak Wali Kota, semoga membangun Dumai sukses selalu. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan cenderahati. Bapor. Ini lamangan Bapor. Olahraga ya. Cincin tuan-tuan dan puan-puan yang kami muliakan, dengan penyerahan plakat atau cenderahati itu tadi, maka acara kita bak kata orang tua-tua, ibarat berjalan sudah sampai kita ke hujung, ibarat meniti sudah sampai kita ke pangkal, ibarat belayar sudah sampai kita ke pulau. Oleh sebab itu kami sampaikan lebat batang padi jerami, letak mari di lipat bakul, sungguhlah senang di hati kami, niat tercapai, hajat terkabul. Selanjutnya, saya selaku pembawa acara tentunya dalam bertutur tak sedap didengar, dalam bertingkah tak sedap dipandang. Namun saya manusia biasa, bak kata orang tua-tua, tak ada sungai tak bersampah, tak ada kayu yang tak berbongkol, tak ada tebu yang tak beruas, tak ada lesung yang tak berdedak, tak ada lautan yang tak berombak, tak ada manusia yang tak silap. Oleh sebab itu saya sampaikan, pergi ke dusun menebang buluh, buluh ditebang dibuat galah. Saya menyusun jari 10, mohon maaf segala yang salah. Dan majelis masih kita lanjutkan dengan berhibur bersama dengan Yong Muda. Menyimpulkan lagunya setelah ini. Membawa kesan
selamat sampai tujuan. Bukankah pernah kau tanyakan padaku kasih? Takkan kecewakan kau pada diriku, takkan menyesalkan kau hidup denganku nanti. Yang pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku. Dan kini semua kau katakan padaku, jangan ada dusta di antara kita, kasih. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja. Terima kasih. Apapun adanya dirimu, aku akan selalu
Yang pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku. Kini semua kau katakan padaku, jangan ada dusta di antara kita, kasih. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja. Terima kasih. Di tepi pantai yang indah, aku duduk seorang diri. Suasana sepi, ku ingat kau di waktu malam. Kamu oi selalu terbayang wajahmu, duhai sayang. Aku merasa merayu pada Dewi Puspita hatiku. Aku tidak lupa akan janjiku pada kampanye aku yang dulu, untuk bersama bangun rumah sayangku. Hey. Ini siapa mau naik bus? Aku merasa merayu pada Dewi Puspita hatiku. Aku tidak lupa akan untuk bersama di sampingku.